Bismillahi walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya ngesa. Sobat yang terkasih, shalom. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Mari cerdas, mari kita terus mengedukasi banyak orang dari keliaran tafsiran dari orang-orang para mualaf yang tampil di media dengan membahas kekristenan. Setiap hari pekerjaan mereka hanya mengurusi Kristen, tidak mengurusi kitab sucinya yang baru yang harusnya mereka memahami dan menghidupi, melakukan apa yang tertulis dalam kitabnya. Sobat yang terkasih, terkhusus salah satu ustadz ini yang banyak digemari dan menjadi seorang jagoan bagi para polemikus, bagi muslim yang menontonnya dan juga melihatnya sebenarnya justru mempermalukan Islam. Dia buta terhadap iman kekristenan. Dia hanya dapat menipu orang-orang yang dapat dia tipu dengan mengaku banyak hal terkait dengan kekristenan. Sobat terkasih, jangan lewatkan video berikut ini supaya cerdas bagaimana dua murtadin yang benar-benar memahami hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ini mengupas secara total. Ini dia videonya. Saya kalau ngasih nama dia itu Al-Gosong aja. Al-Gosong Al-Gosong ini nih yang begitu melakukan banyak rupa-rupa tipu muslihat gitu loh Bu dalam kehidupan mereka. Padahal tuh Al-Quran sendiri tuh banyak sekali keganjalan, tetapi nggak mau mengupas, tapi lebih suka sekali mengupas kitab kita gitu loh. Kayaknya nggak move on banget dia itu soal kekristenan gitu. Atau mungkin memang karena sulit Al-Quran itu dipelajari kali ya. Dia nggak move on karena ini Bu, investnya kan di situ. Investasi dana. Iya, itu jelas. Satu. Kedua, karena memang Al-Quran itu sulit sekali dipahami. Karena kan butuh tafsir, butuh asbabun nuzul, butuh butuh kitab-kitab yang lain. Jika tidak ada dalam Quran, kita harus ke hadis. Nah, itu tuh. Dan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ini yang jadi masalah, Bu. Kalau bahasa yang kita mengerti, paling kita cara menafsirkannya kan harus dengan orang yang paham. Tetapi kan dengan bahasa kita sendiri mudah kita pahami kan begitu Bu. Yang jadi masalah ini bahasane wong liya gitu. Iya betul. Jadi rasanya kayaknya gerah juga ya Bu ya kelakuan si Kaing ini yang selalu nggak habis-habisnya membuat narasi-narasi yang memojokkan, tapi dia selalu mengatakan saya tidak memojokkan dengan menggunakan kata-kata saudara-saudaraku terkasih dan Kristen dan Katolik kayak gitu-gitu kan. Dia selalu menggunakan kata-kata itu seolah dia ini kayak yang paling pintar di atas orang Kristen gitu loh. Dirinya ini seolah orang-orang yang benar-benar menguasai segala bahasa. Lah orang yang banyak menguasai bahasa kayak Bambang Nursena aja masih tetap memberikan pencerahan kok. Ya kan? Kalau memang dia misalnya pintar soal bahasa atau pengetahuannya banyak ya, mungkin silakan saja mungkin berdiskusi dengan Pak Bambang sama kita jadi nggak mau kan gitu. Iya, kita kan sering undang-undang juga, kasih apa link. Mana mau dia masuk, Bu. Ya setidaknya dia buka link sendiri lah biar kita masuk ya kan. Mana mau lah, Bu. Nah, makanya repot. Kita kasih link nggak mau masuk. Kita suruh dia buka link juga nggak mau gitu kan. Jadi ya merasa biar dianggap pinter aja jadinya. Ngoceh sendiri ya kan. Ngocehnya di depan mereka pula kan. Ngoceh depan umat mereka sendiri yang orang awam, sedangkan mereka sendiri nggak paham kitabnya sendiri, ya kan? Terus diajak ngomongin soal kitab kita, seneng banget, demen. Ya, oke kita dulu. Ya, boleh videonya Bu. Ya, kita kasih videonya. Nanti mari kita kupas bersama-sama. Ya. Soalnya saya kalau sampaikan sesuatu nggak tuntas, saya suka sakit kepala. Yang berikutnya adalah saya mengenal Yesus yang lain. Ini Yesus yang bukan seperti yang aku kenal. Google aja. Ya saya nggak mau ini. Saya nggak mau dari saya, nggak. Harus dibuktikan. Kayak nama ngomong harus bisa dibuktikan gitu. Ketik di Google, Alkitab, bahasa Arab. Kenapa Arab? Kan ada yang bahasa Indonesia. Bahasa. Suka lebay ya Bu ya kalau ngomong ya. Iya, betul Bu. Dibuat-buat. Gitu. Udah gitu dia katanya, saya nggak mengenal Yesus yang dulu. Maksudnya bagaimana Yesus yang dulu itu? Dia tuh hidup di zaman kapan sih? Hidup yang Yesus yang dulu ini bagaimana ceritanya gitu? Karena ngomongnya kayak nggak nyambung ya. Mulutnya Yesus sama otaknya kayak Yesus yang lain. Yesus yang lain ya karepmu gitu loh. Karena itu agak-agak repot ini manusia satu ini.
Iya, Yesus yang lain itu maksudnya bagaimana lah? Kamu udah masuk Islamnya jelas. Yesus yang kamu kenal itu kan Isa, bukan Yesus yang dalam Alkitab. Jelas beda lah. Justru itulah kamu harus sadar gitu loh, bangke. Ya kan? Bu. Bahasa asli yang mendekat Bible itu adalah bahasa Arab, Gosok. bahasa Semitik, satu rumpun. Nah, nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab, udah, Alkitab bahasa Arab, nanti keluar pilihannya. Pilih yang ada tulisan Filipi. Tulisannya warnanya biru. Filipi. Ada Filipi, ada Filipi. Filipi Ya. 4:13 kalau nggak salah itu. Ya, kitab suci murni. Ya, Filipi 4:13, klik aja. Klik, nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya, betul? Nah, di bawah Ini itu Bu, ada kotak Bu, kosong kelewat panjang. Bu, kayaknya Bu. Ibu kelewat mundur dikit deh Bu. Yang kelewat ya? 46, iya 46. Belum, Bu. Belum ini. Ini Belum. baru mau berjalan, belum. Oh gitu, oke. Kotak kosong panjang, kolom panjang. Itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas 2 spasi 2 Oh ya benar. tanda Benar bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Lukas. Ustaz kan ketik di kolom panjang itu Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Biasa aja Lukas spasi 2 tanda bagi 21. Cari. Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustazku boleh tolong dibacain. Tapi jangan cepet-cepet. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya nggak mau dibilang. Wafil yang ini bahasa Arabnya ya. Iya, bahasa Arabnya. Bisa Wafil digedein kok yaumis itu. Bisa samin. digedein kalau kecil bisa digedein. Wafil yaumis samin. Iya. Hana waktu khitani. Han waktu hitam. Saat hitam ini, saat sunat. Oh. Terus Ustaz. Terus. Wada'uhu Isa wa zalika kama da'ahul makal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan Kama oleh da'ahu malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maria. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Ya. Alkitab tidak pernah tulis Jesus. Tidak pernah. Namanya siapa, Ustaz? Isa. Isa. Emang bener, Bu, namanya Isa, Bu, dalam Quran. Hah? Dalam Alkitab. Alkitab Muqaddas. Bentangkan Bu, bentangkan. Ini sudah, kita mau mulai. Ya, Kita mau mulai. kita bentangkan saja. Nanti Oke. Ibu Fatimah baca, oke? Nah, Lukas 2 ayat 21 dia bilang kan? Sebentar ya. Lukas 2, bentar dulu. Ini soalnya kan nggak bisa otomatis ininya nih. Betul Bu. Santai Bu. Mana Muqaddasnya, Bu? Saya Muqaddasnya nggak ada kan? Ya sudah saya kirim ke Ibu barusan. Oh gitu, oke, bentar, tak lihat dulu. Ya. Hai. Oh ya, oke, saya translate ya, bentar. Itu langsung tampilin aja Bu. Langsung ditampilin aja yang saya kirim itu. Ya, ini baru mau Ya. saya salin. Oke siap. Di yang mana ya tadi ya? Di yang satunya Ibu ya? Bukan di sini. Saya terakhir WA ini Bu. Nah coba Ibu lihat. Di atasnya itu kan ada tuh. Atau tak kirim lagi? Kirim lagi ya Bu. Coba ini di mana sih? Kan ada 2 ya namanya. Iya ditumpuk-tumpuk. Dua-duanya aja itu Bu. Dua-duanya aja. Yang satu kan asli Alkitabul Muqaddas tanpa terjemahan Indonesia. Yang satu pakai terjemahan Indonesia. Oh ya ini nih. Oke. Nah dua-duanya sama. Duh, ini kok suka gini sih? Kayak jelas banget lompat gitu. Bentar ya Bu ya. Wah, ini mau saya kacau ini kayaknya nih. Lagi enggak bener nih. Kena jin mu'alaf Bu ya tahu Bu. Tuh kan. Ada satu lagi dia. Hah? Kena jin mu'alaf mulu. Iya makanya kok bisa gini? Sebentar saya ganti mouse dulu. Ini mouse saya kayaknya ngaco deh. Bentar. Saya pakai mouse satunya ya. Jadi disalin loncat terus kemana-mana. Nah sedangkan yang ini berisik banget nih. Kresek. Muni ini Oh. kayak Tapi nggak lari. Ya. Nah bentar ya. Oke ke Arabik ya kita tempel. Belum saya share ya? Belum. Bentar. Oke saya share dulu. Share dulu Bu, 2 ayat itu. Itu sama ayatnya. Ya. Yang satu ada versi. Ini kan kurang gede ya tulisannya. Ya. Itu tuh. Nah ini Bu. Baca Bu Fatimah. Kalau saya tulisannya nggak bisa baca ini Bu. Yang di sini kalau Quran malah bisa. Oh Ini ya, nggak ada sebentar. itunya ya? Nggak ada harokatnya. Nggak ada harokatnya ya Pak? Nggak ada harokatnya semua. Aku mencari kacamata, maklum sudah tua. Ini soalnya harokatnya nggak ada. Kalau saya biasa pakai harokat bacanya, baca Arabnya. Aku mencari kacamata aku dia. Saya agak gedein sedikit Bu.
apa tuh? Ntar saya gedein. Ya. Nah, ini kelihatan. Ba'da intihail ayyamis samaniyah akhtanis sobi atlaqu alaihi ismu Yasu, Pak Kainama. Tidak ada ismu Isa. Kan? Ismu Yasu. Ya kan, Yasu kan? Yasu. Yesua. Bukan Isa kan? Bukan Isa, enggak Yesua. ada. Nah, kamu pakai Google yang mana? Apa Google dari produk negeri onta? Nah, kebanyakan minum kencing onta mungkin dia ini, Bu. Iya kayaknya. Ini kan maksudnya kan ini kan udah jelas-jelas ini kan pakai iya, sin, wawu, Ya, ain. betul. Gitu loh. Jadi kan nggak bisa dibaca Isa kan? Walaupun nggak pakai harokat aja nggak bisa dibaca Isa kan, Bu? Halo, Bu. Bu Fadila ke-mute deh. Ya, teman-teman. Tadi si Kainamus malah tadi. saya mau CDW malah belum tak mute, belum unmute. Iya, Jadi gini, makanya itu nggak ke-mute. Bu baca yang Latinnya itu, Bu. Kalau dibilang kita bohong, baca yang Latinnya, Bu. Kan ada tulisan Latin itu di bawahnya. Mana ya? Sebentar. Ini Latinnya ini. Ini nih. Tuh, Yesua. Yesu, bukan Isa. Tuh. Siapa yang berbohong, saudara-saudara? Bukan Isa. Google Nah, mana siapa yang berbohong? Nah. Lagi pula kan ini kan ibaratkan kan memang dari sana bahasanya seperti ini kan Bu Mukodasnya kan. Memang dulu gitu, ada, baru kita Bu. translate. Kalau ya, sebenarnya tuh gini, Aramaik itu Yisa memang. Karena logat orang Aramaik, orang Syria, dulu agak sulit mengatakan Yasua. Tetapi harap diingat, berjalannya waktu, semua Alkitabul Muqaddas, tapi kalau Alkitabul Muqaddas Mesir, Libanon, dan selain dari Syria, itu semua pakai Yesus Al-Masih dari dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, Syria sekalipun sekarang pakainya Yesus Al-Masih. Semua pakai Yesus Al-Masih. Itu memang logat, tetapi Isa, bukan Isa ya, Isa yang ada di Alkitabul Muqaddas, yang versi lama, itu sama dengan Yesus yang ada di Alkitab yang kita pakai, bukan merujuk Isa yang ada di dalam Al-Quran. Semua sekarang pakai ini, Bu. Nggak ada pakai Isa, nggak ada pakai Isa Al-Masih, nggak ada. Iya, makanya kok. Kenapa tadi orang itu tadi bacanya bagaimana ya tadi orangnya ya? Ya nggak dibaca di bagian sini kayaknya. Nah, dia Google yang mana saya juga nggak ngerti, Bu. Karena kan kitab Al-Muqaddasnya kan ini gitu loh. Dia pakai apa gitu loh. Mungkin pakai Al-Qur'an dia, Bu, kali. Tapi kok dibacanya Lukas tadi ya? Dia sebut Lukas itu yang bingung. Lukas 2 lah, ini Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Ya, betul. Artinya pun sama yang dia bacakan di dalam bahasa Indonesianya. Cuman bedanya dilencengkan dari bahasa Arab Yesua ini jadi Isa. Benar, gitu ya. Alkitab itu memakai kata Isa bukan Yesus. Loh. Tadi dia yang maksol. Tadi yang suruh baca Arab kan orang lain. Dia yang memaksakan mengartikan Isa kan? Mungkin Ya, dalam hati yang Gimana, bawa Bu? acaranya tadi mungkin mikir, yang bawa acaranya mungkin mikir gini, "Duh, padahal kan Yosua kok bukan Isa," gitu kali ya. Tapi dipaksa Ya, sama nggak ngerti Kainama juga, Bu. baca Isa. Itu Nggak namanya ngerti. memang bertakiyah itu namanya kan. Iya, kalau Ibrani kan Yasua Hamasiah, setahu kita ya, bukan Isa. Iya. Nah, makanya saya bingung juga dia Iya. ngambil dari mana itu tadi. Ini kita sama-sama pakai Google Translate loh. Oke, kita masih lanjutkan lagi nggak tuh, Bu? Ya, sedikit, Bu. Kan itu nggak usah, udah sampai situ aja dulu. Dia kan juga sering nggak cuma Kainama aja kan. Orang-orang Muslim polemuter itu kan sering bilang Muhammad itu adalah Parakletos. Kalau saya bilang kita tuh berpikir secara orang awam aja, Bu. Berarti kalau mereka percaya kata Muhammad itu adalah Parakletos, roh penghibur itu, berarti mereka roh penghibur kita tahu itu adalah Roh Kudus, benar nggak, Bu? Roh Kudus. Iya. Nah, berarti mereka tidak percaya Al-Qur'an. Ajar tuh soal Jibril tuh, Bu. Nah, karena apa? Di Al-Qur'an. Ibu suaranya berhenti-berhenti, Bu. Iya, Bu, ya. Kok begitu? Saya pikir malah suara Bu Fatimah yang mandek-mandek. Waduh. Ini mana yang benar nih? Coba nih. Teman-teman coba suara saya yang suara mana yang saya nggak benar nih jelas suaranya? Waduh, gede nih suaranya soalnya. Ini udah lancar sih, Bu, sekarang. Udah lancar sih. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Ya. Di Al-Qur'an maupun di hadis kita tahu, Bu, mereka itu membuat kata Roh Kudus mesti dalam kurung Jibril kan? Tidak ada Muhammad kan? Betul. Nah, berarti mereka nggak percaya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah Roh Kudus, tapi Jibril. Nah, coba piye? Nah, itu dia. Jadi Jibril ngutus Jibril dong, ntar.
Lah makanya itu. Terus ujuk-ujuk mereka mau pakai cocokmologinya tuh ke Alkitab. Kamu bilang Alkitab ini palsu, terus tapi masih kamu pakai. Artinya nih memang nggak pede mereka ini gitu loh. Nggak pede dengan kitabnya sendiri gitu loh. Nah, jangan-jangan akhirnya berpikir lagi saya, jangan-jangan Jibril sama Muhammad nih oknum yang sama. Bisa jadi begitu jadi akhirnya. Nah, iya, kan mereka sendiri yang mau toh. Nah, iya, Mereka ya kita sendiri yang tinggal mau. ikuti arah mereka toh. Mereka bilangnya ini oke, mereka bilangnya ono oke, ngetut kayak baik. Ya namanya kebenaran tuh, Bu. Mau ditutupin kayak apa? Dia tetap kebenaran, nggak akan pernah Iya. salah. Gitu Betul. aja sih. Kayak mereka misalnya maksa Yesus itu cuma sekedar nabi misalnya. Walaupun kita Iya. ngikutin Yesus itu cuma nabi bagi mereka, itu kan sudah mematahkan kenabiannya. Katanya Betul. Muhammad nabi sempurna. Lah kalau dibandingkan dengan Yesus ya jungkir balik, Ya, jomplang kejauhan. kemana-mana kan, langit bumi Ya, kan. kejauhan tuh, Bu. Kejauhan Nah, tuh. coba kurang murah hati di mana orang Kristen, ya kan? Mereka memaksakan Yesus itu cuma nabi. Roh Kudus itu katanya Muhammad gitu kan. Nah, Betul. jadi kalau sudah seperti itu, dia sebenarnya kalau ngikutin mereka pun sudah jamplok ke muka sendiri sebenarnya, Bu. Udah nampol muka mereka Betul. sendiri sebenarnya. Betul, Apapun betul. itu yang diklaim, mereka ngata-ngatain apa namanya kitab Taurat dan Injil itu sudah hilang. Loh, kitabnya sendiri bilangnya kebalik. Nah, makanya gimana? Kitabnya sendiri membenarkan kitab Taurat dan Injil. Kemudian kita tanya, oke, yang kamu benarkan yang mana? Bingung lagi mereka. Udah nggak usah percaya Bible, nggak usah percaya kitab yang kalian tuduh kitabnya Paulus. Udah, kitab yang dibenarkan Allah tuh yang mana yang kamu percaya, kan gitu harusnya. Ngapain Betul, mesti betul. petantang petenteng? Nggak usah. Bahkan ada yang lucunya lagi, Bu, ada terjemahan apa gitu, saya lupa, lihat terjemahan dari Departemen Agama, itu dia juga mengutip Alkitab, terjemahan Iya, Al-Quran, itu. tapi ngutip Betul. Alkitab, lah ngapain gitu loh. Kita tuh nggak pernah ngutip Al-Quran loh, setiap terjemahan atau apa ya namanya, tafsir atau segala macam, nggak ada tafsir kita soalnya. Tuh, Nggak ada tafsir. Alkitab kita pernah nggak ngutip-ngutip kitab lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Mereka aja sudah ada hadis, sudah ada tafsir, masih kurang juga. Ya kalau berarti kalau masih kurang itu artinya kalian harus mulai mikir gitu loh. Jangan-jangan kan Nah, gitu harusnya. iya betul. Betul nggak? Itu cara logikanya, Iya. saudara. Kalau kita ngikutin apa yang mereka katakan nih, oh udah kitabnya orang Kristen tuh jangan dipercaya, kitab kita aja. Buktinya ketika mereka harus mengimani kitab mereka, nggak bisa, harus mencari pembenaran Harus dalam mencari kitab yang kita. lain. Nah itu. Nah, itu dia Ini kayak surat repot. Maryam 71 tuh, Bu. Kayak contoh ya, surat Maryam 71, Al-Baqarah 73, Al-Kaf 79, banyak banget itu yang diterjemahkan dalam Kemenak itu. Yang Betul, pakai betul. kitab kita itu Iya, banyak banget. iya, dia menyerempet-nyerempet kitab kita, ngapain gitu loh. Ya. Ya. Oke, sekarang ini satu sudah kalah telak ya si kain namus tadi ya. Ya. Si kain Nah, bolong. sayangnya tadi. saya nggak ada video yang dia mengatakan surga kita dengan surga mereka dengan surga kita tuh sama. Itu saya lupa di videonya di mana. Ya nggak apa-apa, tapi kan dia pernah bahas itu. Nah, kita bahas aja, Bu. Ya, nggak cuma Sebenarnya- dia, banyak orang yang pernah bahas itu, Bu, di pihak RT 6. Betul. Sebenarnya menurut Ibu, nah ini sebelum masuk ke situ nih, menurut Bu Fadilah, apakah Ya. surganya Islam itu sama dengan surga kita, Bu? Ya, nggak Ditinjau, sama. ditinjau dari pemahamannya Alkitab maupun Al-Quran, maupun dari segi bahasa Arabnya sendiri, Bu. Arab Tidak dari- sama. Nah, itu harus kita Tidak bongkar. sama. Nah, itu dia. Jangan dipikir jannahmu itu bukan surgaku, nggak sama. Ya. Kalau mereka kan selalu marilah kita berlomba-lomba untuk mencapai al-jannahnya. Wih. Ya kan? Kita sering dengar itu dari dulu, dari zaman kita kecil, benar nggak, Bu? Betul. Nah, Betul. coba kita bongkar itu, ya. Nah, ini bukan Di ini, Bu, surat ini mana nanti, nih, Bu. Bukan. Dia Oke, dia gimana? mengutip Alkitab. Kita pakai Alkitab aja dulu, Bu. Kita mengutip Alkitab, nanti Oh, kita balas Alkitab kita. Google kosong. Oke. Iya, kita balas Google Oke, kosongnya. Sip. Mm. Nah, ini, Bu, yang saya Ibu kirim ntar- lagi. Ya, saya kirim lagi. Mana sih tadi? Lali. Nah, coba delete Bu. Aku tadi lali. Kiki. Ya. Nah, nih ya, Bu. Belum ada. Belum, sabar, Bu. Nah, ini sebenarnya sudah saya kirim tadi. Tuh, yang terakhir, Bu. Arabnya aja ya. Sama dengan artinya, Bu. Biar teman-teman nggak salah paham, ya. Mau di Google Translate bukan? Nggak usah Google Translate, pakai Alkitabul Muqaddas aja. Dia kan pakai Alkitabul Muqaddas. Nah, maksudnya kitabnya Ibu kan nggak bisa dibuka di sini. Linknya nggak bisa bukan dibuka. ini loh, yang saya kasih itu Ibu kayak ini
apa ya, di screenshot bisa Bu, kayaknya screenshot terus ke situ nggak bisa ya? Oh, mau di screenshot. Oke, bentar. Ya itu ya repotnya memang kitab Al-Muqaddas itu kok susah banget di-download, itu yang bingung Ya, saya. kalau yang Padahal ada ada arti linknya. memang agak sulit Bu. Atau yang ini mungkin Ibu bisa buka yang Yang mana? saya kasih ya. Sebentar, Kejadian 2 ayat 10. Sebentar saya kasih ke Ibu. Ini asli Alkitabul Muqaddas. Jadi saya nggak bohong-bohong ya. Anti ngapus-ngapusi. Kejadian piro mau? Lali aku. Kejadian Kejadian 1. 2 ayat Kejadian 2, bukan Kejadian 2 ayat 10. 10 ya. Nah, nanti Ibu cari ininya, Google Translate atau cari Alkitab bahasa Indonesianya. Itu apa artinya? Oh, oke. Jadi dari Nah, kejadian 2 tadi ya? Kejadian 2 ayat 10 ini sudah saya kasih, Bu. Ya, Kejadian 2 ayat 10. Kemudian Mau ditranslate aja satu-satu, Bu. ya, Kejadian. Ibu translate dulu aja. Oh, Apa oke. itu jannah di dalam Alkitab kita? Ya, oke. Ini berarti Nah. Arabnya. Nah, kalau ditranslate bisa, Bu. Tapi kalau di apa tadi tuh dibuka kan nggak bisa ini, Bu. Oh gitu. Ya. Kalau ini yang saya kasih nggak ada terjemahannya, Bu. Yang ada terjemahannya tuh memang agak roto angel. Ya, belum saya share ya? Belum. Bentar. Oke, bentar ya, sabar. Ya ini ya. Lah kok Arabik semua ini? Iya, Nah, memang ini nggak di ada sini ininya. Inggris saja. Nah, ini ya Bu ya. Betul. At-Takwin. Bisa kelihatan nggak Bu? Bisa. Bisa Tapi kok kelihatan. nggak lengkap, Bu? Kok nggak lengkap? Hmm. Kepotong ya? Kok bisa? Iya. Ya? Atau screenshot aja itu, Bu, yang saya kasih itu, yang ada bahasa Indonesianya. Oh, screenshot aja. Iya. Ini biar kalau ini Ibu- lengkap nggak Bu? Yang ini lengkap nggak? nggak lengkap itu, Bu. Yang ini lengkap nggak? kayaknya. Nggak lengkap. Oh, nggak lengkap ya? Mm-mm. Coba. Nah ini, oke lengkap ya. Nah, ya. Nah, Nah ini, badai. Ya. nih. Saya, Bu. Wakana nar yakhruju min adni liyasqil al-jannah. Lihat, Bu. Al-Jannah nih ya. Al-Jannah. Kita lihat Al-Jannah artinya apa, saudara-saudara? Inilah surga mereka. Kita lihat Al-Jannah apa, Bu? Eden Bu ternyata. Saya baca translate ya. Nah, Dulu sebuah sungai keluar dari Eden untuk mengairi Firdaus dan dari sana akan terbagi menjadi tempat aliran. Dari Eden ya Bu ya? Eden taman. Eden itu taman bukan, Bu? Eden. Iya taman. Bukan Nah, surga kalau kita dalam jadi Alkitab. Al-Jannah itu apa, Bu? Taman. Eden. Taman. Yes, Berarti Bu. surganya Muslim cuma nyampe di Taman. Taman Eden gitu. Ya, jadi kan kita dulu Bu pernah kan mendengar, marilah Iya. kita mengejar jannahnya. Dan Betul. di Al-Qur'an surga itu ditulis dengan semuanya, ditulis dengan Al-Jannah. Mm-mm. Benar? Betul. Nah, inilah ya, saudara-saudara Muslim, saudara-saudara Kristen juga, Al-Jannah di Alkitabul Muqaddas, di Alkitab kita itu bukan surga, tetapi Taman Eden. Ya, kalau bahasa Arabnya ya teman-teman, maksudnya ini Ya. kalau dalam Alkitab Muqaddas, dalam bahasa Arab itu Al-Jannah, kalau di dalam Alkitab Muqaddas ini artinya Eden. Tapi Betul. di dalam Al-Qur'an Al-Jannah itu artinya surga. Nah, bisa Betul. disimpulkan bahwa surga yang diyakini umat Islam itu ternyata cuma Taman Eden. Ditambah lagi pemahaman orang Islam, Adam dan Hawa itu diciptakan kemudian dimasukkan di dalam Taman Eden di surga katanya gitu. Ya, di Al-Jannah ini tadi. Nah, Ya, di Al-Jannah. kalau kita pikir, Bu, ibarat sebuah rumah, kita mau masuk rumah. Pertama yang kita buka adalah pagar. Setelah pagar itu kan taman. Betul. Setelah taman baru pintu, terus masuk rumah. Bener nggak? Kita Betul. lihat makna taman. Di taman ada apa? Uang dodolan, ada pasar. Ya bener, sesuai hadisnya katanya ada pasar. Nah, di taman ada apa lagi? Uang yang-yangan. Bener Uang nggak? yang-yangan, betul. Nah, di Lagi taman pada ada apa itu kalau lagi? misalnya lagi ada jualan itu Bu, kayak lukisan, foto-foto kayak gitu Bu. Ada di taman. Terus Di taman. bisa nggak di taman pas masa sepi kita lihat taman ada yang berbuat zina di situ, ada. Ada Taman seperti itu. segala macam ada. Ya pantas kalau disebut surganya ada pasar. Nah,
Coba Ibu bentangkan hadisnya. Oke, Itu siap. monggo, Bu. Ya, tak ambil ya. Yes. Lengkap iki. Jadi terjawab ya. Selama ini Iya, Bu. Nah, selama ini kita pikir sama nggak? dibangga-banggain surga tuh kayak apa ya? Saya searching lagi Nah, karena ini nggak bisa otomatis. Bentar. kita tunggu, Bu. Sabar menunggu nih, Bu. Teman-teman ini ya agak harus sabar ya karena memang nggak bisa otomatis. Saya akan kasih data dalam hadis ini tentang apa Bu maunya? Tentang Soal foto-foto. ada pasar di surga, ada Oh, pasar, oke, ada tukang oke. foto ya wes, Ya apa-apa wes. ada tukang foto. Itu ada jualan soto nggak ya di situ ya? Jualan soto. Nek Bu, aku ngerti senengane tukune bakso mesti. Lah iya iku. Kok ngerti ya lo? Bakso ayo. Ya, iki tapi soalnya banyak Bu ya hadis-hadisnya itu ya. Jadi oke ini. Iya, oh Yang ini buat aja Bu. agak seru nih. Pilih salah satu aja dulu. Iya. Ya. Ya. Nah, ini Jembrengkan. Bacakan Bu, matannya aja. telah Sama. telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ishaq dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual belinya kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ya langsung bisa masuk menemuinya berkata, ini berarti gimana dong Bu kalau masuk apa namanya laki berselera terus terhadap foto berhayal dong Bu namanya kayak gini. Bukan. Jadi koyo ngomongin tempat-tempat prostitusi itu mungkin Bu aku malah mikirnya ngono. Jadi tempat-tempat pijat plus ngerti lah Bu Nah, itu kan dipapang foto cewek-cewek ayu tau karimile. Aku kan aku geleme sing iki ngono mungkin ya. Mungkin oh iya betul aku tadi nggak masuk ke situ saya tadi. Benar, aku pikir tadi mungkin ini dia lagi hanya berhayal doang gitu Bu. Bisa jadi seperti itu ya. Ini masalah pasar gitu loh. Ini loh dia bilang kan, kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk menemuinya. Berarti menemui perempuan yang ada di dalam foto itu, Bu. Ya kayak di tempat ya prostitusi mungkin ya, pijat plus. Kan dikasih tuh foto-foto tuh cewek-cewek. Kok ya pernah aku ya. Ya. Ini coba mungkin supaya lebih ini lagi kita lihat hadis yang lainnya kan dari bukan Bu, kan di bawah itu ada hadis terkait. Berapa buah hadis terkait? Ada satu doang sih di sini. Enggak apa-apa, coba Musnad Ahmad. Ya wes. Kita baca. Tapi ada namanya Pak Dani mengakui memang ada. Loh iya memang seperti itu kan ada ustadz-ustadz mereka yang sudah berani terus terang loh Bu. Iya, betul. Nah ini Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak berlakukan jual beli di dalamnya. Berarti gratis semua ya Bu ya? Enggak ada ya. Ya kecuali berarti berarti foto kata ini beli yang ini soalnya kecuali kan tadi kan itu tidak jual beli tapi kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang lelaki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk sama sekali. Suaranya gimana ya Bu? Suaranya gimana dong? Aku wedi. Suaranya belum pernah didengar sama sekali. Berarti waktu dia di dunia itu kan suaranya seperti kita ngomong ya. Terus kalau di sana suaranya seperti apa ya? Suara goib Bu Suara goib ya. Ya kayak itu ya mungkin ya seperti itulah ya. Mereka mengatakan kami kekal, katanya gini. Kami kekal, tidak mati, kami selalu ridho, tidak pernah marah, dan kami selalu senang, tidak pernah sengsara. Beruntunglah bagi orang yang menjadi milik kami dan kami miliknya. Katanya begitu Bu. Terus piye Bu? Nah itu dia. Makanya Bu, ini ngeri. Bahkan ada kampung bidadari, terus udah gitu ada cewek-ceweknya lagi menjajah Bu. Kita lihat dulu ya mungkin ya, yang lainnya juga ya. Ya betul Bu. Betul. Ini kan untuk penguat ya. Jadi bukan cuma hanya satu hadisnya gitu loh maksudnya. Artinya kita bisa tahu ya benar selama ini surga kita tidak sama. Tidak sama mereka gitu loh. Taman doang. Taman nih yang ngene-ngene iki bentuk Bu. Ya coba yang lain Bu. Ya wes betul. Satunya di oke, ntar. Di sini. Mari kita lihat. Nah kalau yang ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada perkumpulan para bidadari. Nah berarti nyambung ya Bu ya, hadisnya sama yang tadi ya. Mereka memanggil-manggil dengan suara keras. Para makhluk belum pernah mendengar sepertinya. Mereka berkata, kami wanita-wanita kekal, kami tidak lenyap, kami adalah wanita-wanita yang menyenangkan, kami tidak cemberut, kami wanita-wanita ridho, kami tidak marah. Beruntunglah siapa yang menjadi milik kami dan kami menjadi miliknya. Ya, dalam hadis lain ya, periwayat lainnya juga. Dalam hal ini ada hadis serupa dengan Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Anas. Nah,
Berarti Iya, ada hadis lain yang menguat. ada hadis-hadis yang serupa dari Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Anas. Cuman jadi masalah kan Abu Anas hadis Anasnya nggak ada, Bu. Iya. Mungkin periwayatnya kali, Bu ya. Anas itu sanad kayaknya, musnad mungkin ya. Sanatnya ya, sanat ya. Iya. Mungkin kata lain dari musnad atau mungkin nah Hurairah ini kalau nggak salah nih Kalau Hurairah ada, dia perawi. Perawi dia ya. Iya. Si Anas juga perawi dia Bu kayaknya, Bu. Dari Anas bin Malik, biasa ngono toh. Nah, iya, Nah, Anas bin kalau Malik. dari Anas bin Malik berarti Anas itu yang musnadnya, Bu. Biasanya tuh perawi itu yang misalnya rawahu Bukhari wa Muslim, rawahu Abu Hurairah, nah gitu-gitu tuh. Nah, itu perawi. Hurairah pokoknya masalah no. radhiyallahu anhu-nya kan Bu ya, radhiyallahu anhu kan? Ya, itu Atau bukan? perawi. Iya, itu sahabatnya Nabi toh? Iya. Radhiyallahu anhu. Oke, itulah ya. Terus Coba mau cari lagi, Bu. Cari Cari lagi. lagi tentang surga al-jannah. Berarti udah beda ya, jelas ya teman-teman Kristen ini kalau misalnya kalian tuh ngambil keputusan untuk mualaf, apalagi yang perempuan, saya sarankan itu kalian banyak menyimak ya apa yang kami paparkan ya. Jadi ini bukan rekayasa kami, tetapi kan ini kan fakta data dari mereka sendiri gitu loh. Iya, betul saya Jadi setuju, daripada Bu. kalian nanti sudah menyesal hanya demi kekasih yang sementara, kemudian kalian nanti setelah mati cowok-cowok kalian dapat bidadari terus kalian dapat apa ya kan? Kasihan. Jadi tukang cuci spray, Bu. Tukang cuci spray kali ya. Tukang ngepel kali. Nah, ayo kuy. Ya, ini ya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak diberlakukan jual beli di dalamnya, kecuali gambar not. Ini tetap kecuali ya Bu ya, berarti sama kayak tadi. Sama, tapi ini perkampungan Bu. Tapi ini perkampungan. Kalau tadi kan pasar. Ini perkampungan Bu. Oh, beda meneh. Beda ini. Kampung surga. Nah, ada perkampungan di sini beda lagi, tapi ada pasar juga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak diberlakukan jual beli di dalamnya, kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang lelaki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk sama sekali. Mereka mengatakan kami kekal, tidak mati, kami selalu ridho. Ini sama hampir kayak tadi ya. Tidak pernah marah dan kami selalu ganti kata kampung kayaknya. Iya, betul. Senang, tidak pernah sengsara, beruntunglah bagi orang yang menjadi milik kami dan kami miliknya. Terus telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Zuhair Abu Haitsama, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Ishaq dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Kemudian dia menyebutkan hadis secara lengkap kecuali lafaz. Jika seorang lelaki tertarik dengan satu gambar, maka dia masuk kepadanya. Beliau berkata di dalamnya ada perkampungan. Nah ini Bu, ada tambahan. Nah, perkampungan ya. Nah, ada perkampungan bidadari surga. Di dalamnya ada perkampungan bidadari surga. Mereka mengatakan suara mereka. Mereka mengangkat suara mereka. Ini Bu, di dalamnya ada perkampungan bidadari. Jadi dari pasar, terus di dalamnya itu ada perkampungan bidadari. Aku kelingan yang Surabaya, Ibu. Ada pasar, ada jualan dawet. Ya, ada jualan keto itu bukan Jawa Timur itu. Yang sangat terkenal gue. Mungkin kampungnya kayak gitu kali ya. Ya mungkin. Jadi pas kita ke pasar tuh ya, ada jualan dawet, jualan apa-apa. Nah, terus pas ke dalamnya itu ada perkampungan bidadarinya gitu. Apa sih jenengnya sing dibongkar iku lho, Bu? Kalijodo. Bukan di Jawa Timur. Ya kui, gandoli kui. Ya itu, apa namanya? Gandoli. Doli, namanya Doli. Nah, Gandoli. Namanya Doli itu. Nah, itu perkampungan, mungkin gambaran surganya mereka kali ya. Tapi kok dibubarkan gitu loh, sing bubarnya siapa ya? Ya ampun, makanya aku bukan anuku wae, apa jenenge iki imajinasiku tadi kayak ngono lho. Jadi berpikirnya dari ngeres ya. Jadi mungkin kayak gandoli ngono. Terus ya, teman-teman kan gini, itu kan cuma hadis gitu ya. Loh, padahal kan Quran udah banyak menyebutkan tentang bidadari. Ya, contoh kayak surat Ar-Rahman ya. Itu tentang bidadari. Itu banyak banget tuh. Itu soal bidadari itu di surat Ar-Rahman tuh banyak ya, Bu ya. Paling banyak di surat Ar-Rahman. Di mana? Waqiah juga ada. Sama Waqiah, paling banyaknya Ar-Rahman. Ar-Rahman paling banyak. Waqiah. Yasin juga ada, An-Naba juga ada. Betul. Ya, pokoknya yang ada itu di Ar-Rahman, terus di Waqiah, Yasin, An-Naba. Cuman paling ternama dan terbanyak tuh di Ar-Rahman memang. Paling banyak di Ar-Rahman. Nah, terus mereka juga memberikan gambaran yang sama, Bu. Gambaran sama. Jadi kayak misalnya di Quran surat Ar-Rahman ayat 70, itu surga dipenuhi bidadari. Ya, terus kemudian soal kampung ini ya, perkampungan ini ya, itu diambil dari Ar-Rahman 73.
halaman 73. Nah, teman-teman mungkin bisa ngecek sendiri di rumah ya. Bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Nah, itu perkampungan maksudnya. Nah, kemudian ada lagi tentang bagaimana kegiatan para bidadari itu. Kita bisa lihat di dalam surat Yasin. Ibu tahu kan kalau kita dulu waktu Muslim, kalau misalnya meninggal tuh kita pasti baca Yasin ya? Ya, tadi malam aja tuh kan biasanya baca Yasin tuh, Bu. Oh iya, malam Jumat itu loh. Oh, Malam tadi Jumat, malam malam toh. bidadari. Iya. Lali toh, Bu. Ibu era moca. Wis lali aku wis gak pernah malam Jumatan ya, Bu. Ora tahu sunah Rasul. Wis gak tahu sunah Rasul meneh. Sunah Yesus soalnya gak ngono, gak gelut karo ngono sih, Bu. Itu Bu sunah Yesus. Ya, sunah Yesus tuh gak mesti gelut karo mesti ditentukne tempur nang kasur ngono, Bu. Ya, Nek ae. Lanjut, Bu. pertempuran. Nah, itu. Kok jadi kuyup. Terus udah gitu surat Naba. Nah, bagaimana? Oh iya, surah Dia An-Naba bilang, betul, Bu. tadi kan siapa namanya tadi si bidadari bilang katanya kami ini lemah lembut, kami tidak pernah marah, kami ini cantik dan segala macam ya. Itu ada di surat Quran surat An-Naba ayat 33. Itu gadisnya montok-montok yang sebaya. Jadi itu yang seumuran yang kalian mau ada semua di situ. Wah. Bahkan Nah, ada cuman- bukunya tuh, Bu, Tamasya ke Surga. Nah, mantap, itu ngeri silakan Re. dicari para Bapak Ibu. Nah, itu cari buku buku tafsirnya Bu ya. Itu Itu buku tentang surga, Bu. Jadi tentang Tamasya ke Surga. Tamasa ya, Tamasa ke surga ya. Nah, Betul. Tamasa ke surga itu pembahasannya tuh ngeri-ngeri teman-teman, malah lebih parah dari cuma yang hadis begini. Ya kayak ada Betul. ini ya Bu ya. Itu biasanya diajarin di pesantren-pesantren aja ya Bu ya. Kalau orang awam nggak pernah. Ya, itu buku-buku di pesantren sama dengan kayak buku-buku seks gitu ya, seksologi Islam, kayak Qurrata Uyun sama Ya Fathul sebenarnya Izhar. buku pengajaran seks itu nggak salah Bu. Ya untuk berikan pemahaman. Misalnya dampak apa sih kalau orang berhubungan seks Ya. dalam usia remaja. Nah kemudian efek Betul, perempuan pendidikan seks ketika- itu betul Nah, perlu. pendidikan seks itu yang betul. Tapi kalau misalnya seks di hari Minggu, nanti anaknya Anaknya kena jadi opor. tinggal, terus seks berhubungan di hari. Ibu dulu waktu di pesantren gimana Bu? Dengerin kayak gitu, Bu? Merinding apa seneng apa gimana? Ya, gitu? ya namanya ilmu yang masuk ke dalam otak kan, oh gitu ya. Berarti sesuk ben aku nek karo bojoku lah mikirnya lah ngono ta, Bu. Harus begini, harus begitu. Terus juga di buku itu kan kalau saya nggak salah, Ibu bukunya tuh tipis-tipis, Bu. Nah, Cuman saya- ada berapa Ibu jilid. screenshotin coba. Aku milih mumet aku. Coba screenshotin sini. Soalnya aku kehapus. Ini tak iniin Bu. Tak share aja Bu. Oke, Tak ya. share aja. Wes tau tak kayak Ibu ya toh. Iya kehapus kan. Itu lucu ya. Aku malas nyarinya soalnya. Kalau udah Oh, Ibu soalnya kayak langsung tuh, screen. sudah tak kirim. Oke, Ya. sebentar. Ntar saya ini dulu. Saya lihat. Kayaknya kalau ini saya Dapat. taruh sini bisa nggak ya? Ini kalau bukan prabayar ini memang agak susah. Saya taruh di sini bentar Bu. Saya coba ya. Oh nggak Ya. bisa. Kalau nggak prabayar ya gini Bu. Jadi susah untuk saya mau masukin di layar langsung. Jadi harus melalui share screen. Nah coba kalau saya share screen gini aja deh, kelihatan nggak ya? Nah ini yang agak repot ini kalau pakai di dalam WhatsApp sini agak susah. Ini kita kalau kendalanya kalau StreamYard gratis begini ya. Jadi kurang maksimal emang. Oh, gitu tuh, Bu. Bentar. Iya. Jadi nggak bisa maksimal Bu. Kita mau, aduh kecil banget tulisannya. Susah deh kayaknya. Nggak bisa. ya. Oh, berarti memang Nggak Ibu bisa harus kelihatan. ngambil dari Kita kitab bacain itu. aja. Ya. Sebenarnya Ibu bisa ngambil dari Oh, kitab iya ya? itu. Kan sudah saya kasih Bisa, PDF-nya. bisa. Nah, Tapi itu harus yang nyari halaman- lagi nih Bu nih setengah mati Udah, nih. saya yang cariin ini. halamannya. Di halaman Ibu- berapa tadi itu Bu? Ibu ambil halaman 38 kalau saya nggak salah. 30. Yang Fathul Izhar apa yang Fathul mana? Izhar, Bu. Oh, Kan Fathul ada tuh Izhar. yang gambar Bapak pakai peci warna biru itu. Oke, saya lagi download bentar. Ya. Oh, kudu di-download sih toh. Iya, di sini harus Oh, ada. halaman 23, Bu. Oh, oke, Halaman bisa nih. Saya download halaman di- 18 kok di sininya, halaman 18. Ya, kebuka, Bu. Ya, bentar. Ini aduh, kelihatan ininya deh. Bentar. Jangan, ini WhatsApp-nya. Bentar. Ini mana? Nah, ini dia. Halaman 18, Bu. Ya, tentang seksologi ya. Ya, nih bukunya. Halaman berapa tadi? 18. 18 coba. Kalau di sininya 18, iya 18. 18. Iya, Ibu kari scroll terus. 18. Senggama dan waktunya ya.
Nah, itu tuh. Ah, betul. Enak hadisnya barang loh. Oh, ke bawah lagi ya, masih bawah lagi ya? Ya ke bawah, masih bawah lagi, Bu. Berarti Ini di tuh 23, agak error. 23. Di 23 ya? Iya, 23. Itu kok kebablasan, Bu. Udah nomor 30. Ah, tuh, Nah, ini dia. Nah, ini jelas dia. Bos, Wajanan, Bu. ini ngeri ya. Teman-teman ini bisa dibaca ya. Ini dalam pengajaran pesantren ini selalu suka diajarin seperti ini. Ada di Ini YouTube kok, Bu, ini. Ya, Pengajaran sumbernya ini ada dari di YouTube kok. betul. Sumbernya dari Kiai Haji Abdullah Fauzi. Nah, 1. Ini ada berapa sih? 10 ya, Bu? 7, Banyak. 7. Bawahnya 7. lagi ada itu, Bu. Oh, di sini Halaman ada 7 dulu. Ya, coba yang di Barang situ dulu. siapa menyetubui istrinya pada malam Jumat, maka anak yang terlahir akan hafal Al-Quran. Loh, orang kalau nggak belajar Al-Quran mana bisa tuh, Bu? Ujuk lahir tiba-tiba hafal Al-Quran. Ini ya. Jadi kalau misalnya barang siapa menyetubui istrinya pada malam Jumat, pantasan sunnah Rasul itu selalu orang pada ini ya, pada sibuk malam Jumat itu ya. Pokoknya supaya itu, Bu, mengumpulkan stamina lah ya biar kuat. Supaya anaknya bisa hafal Quran. Kedua, barang siapa menyetubui istrinya pada malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh. Loh kok yo iso ngono lho, Jumat itu bukannya spesial ya. Iya kan? Ini kalau misalnya santri-santrinya dengerin bagaimana ya kayak gini ya. Nah, itu memang diajarkan gitu. Dengerin piye itu memang diajarkan. Bahkan lah, maksudnya itu loh. Lah iya. Ada Bu aja ya. Mengajarkan ibu-ibu ya, yang Coba bacakan lagi, ya. Bu. Nomor 3, barang siapa menyetubui istrinya pada malam Ahad, maka malam anak minggu yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya. Wah, lebih ya, Bu. Menyetubui istrinya pada malam Ahad. Ayo, siapa yang iniin malam Minggu, ya anaknya akan terlahir menjadi seorang pencuri atau penganiaya loh. Coba kalau lagi sawatnya lagi kambuh gitu, apa yang suruh nahan-nahan dulu terus akhirnya tersibuk nyari perempuan di luar gitu. Gimana? Katanya dalam Islam itu suaminya nggak boleh menahan nafsu. Makanya kan cara menghindari nafsu berpoligami. Nah, istrinya cuma 1 nih misalkan. Terus mau lagi berhubungan, kalau misalnya malam Minggu anaknya nanti kalau lahir jadi seorang pencuri atau penganiaya, ya gimana dong nafsunya? Ya percuma dong program poligami ini bertentangan kan sebenarnya. Ini piye tuh gitu. Nah, kan? Sekarang yang keempat, bacakan Bu, bentangkan. Barang siapa yang menyetubui istrinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir atau miskin atau ridho dengan keputusan takdir dan ketetapan qada Allah. Loh, Bu, Minggu sudah nggak boleh. Malam Senin ya sudah nggak boleh. Dari Jumat malam hari poso gitu loh, Pak. Ya, dari Jumat malam malahan, Bu. Malam Sabtu nggak boleh, malam Minggu nggak boleh. Iya, ini kan tadi kan hari Minggu pinter baca Quran ya. Oh iya, ya. Ini dari Jumat malam Sabtu. Malam ini jangan bersetubuh nanti anaknya jadi apa bodoh. Nah, dari malam ini Jumat, terus malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, terus malam Minggu sampai malam Senin nggak boleh loh teman-teman ya. Sedangkan diwacanan kae, Bu. Seminggu nek piro, Bu? Seminggu nek 7 ta? Ya pitu. Dadi ini mung 1 tok. Berarti boleh seminggu sekali. Saya diwaca, kita belum selanjutnya nih. Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Selasa, maka anak-anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada. Oh, berarti oleh cuma malam Selasa kalau malam Jumat. Terus lanjut lagi. Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Oh, boleh. Sekarang 7. Barang siapa menyetujui istrinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Berarti bolehnya malam Rabu malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Bu. Malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat. Malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kan malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Oh iya, berarti selebihnya suruh puasa. Ya, atau coba Ibu baca di bawahnya masih banyak, Bu. Ici akeh, Bu. Bawahnya lagi, Bu. Oh, kan dalam waktu seminggu ini toh, seminggu 7 hari loh ini loh, Bu. 7 hari loh. Masih ada hari raya dan segala macam. Coba baca non. Belum. Sekarang kebablasan ahli, Bu. Bukan kebablasan itu. Apa ya? Iya. Dia ada. Nah, tuh. Barang siapa menyetujui istrinya di bawah pohon. Itu baca non. Ke atas scroll ke atas, Bu. Ini aku ganti mouse lagi. Ini ya. Barang siapa menyetujui istrinya pada malam hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Loh. Ya bisa sih, Bu. Tak ada ini guys. Like we. Terus iki aduh ya opo sih, Bu. Nih barang siapa ngerti ya teman-teman ya ini nyimak gak kalian? Jadi barang siapa menyetubui istrinya pada malam hari raya itu kayak pesta hari rayanya apa aja, Bu? Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, 2 itu tak? Hari raya. Enggak 2 itu aja, ada hari raya lain. Apa namanya?
Maulid Nabi itu enggak hari raya, Itu aja Bu. ya? Enggak masuk hari raya. Itu Maulid aja yang Nabi. masuk hari raya. Oh, sunnah ya. Iya. Nah, oke. Terus barang siapa menyetubi istrinya sambil bercakap-cakap, maka anak yang terakhir akan bisu. Loh. Terus kan bisu menenge ngono, Bu. Ibu, kalau berhubungan badan nggak ada omongan sebagaimana ada bisu diam aja kayak patung gitu ya. Pantas Zulkifli pengennya sama gedebok pisang. Itu Zulkifli kan senangnya sama itu kan, gedebok pisang kan. Nah, Betul. makanya pantas ternyata nggak boleh ngomong. Nanti takut bisu. Oke. 10. Barang siapa menyetubi istrinya dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir. Waduh. Berarti harus terang-terang, kalau perlu tuh pakai lampu Petromax itu loh. Zaman biyen Petromax, Bu. Saiki nek bisa lampu apa yang di atas panggung itu sing terangnya minta ampun. Aku Zaman dulu jadi penyihir semua dong orang-orang nggak ada lampu. Iya kan? aduh, Waduh. makin gak kena, Bu. Kan listrik baru, zamannya Nah, iya Rasul, makanya. zamannya Rasul ublek gak ono paling ngobor ya, Bu ya. Iya. Nah itu. Terus lagi yang ke-11. Barang siapa menyetubi istrinya dalam terangnya lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik. Waduh, ini gampang loh kalau bikin cantik sama ganteng ya, cuma tinggal terangi lampu tok ya kan. Nah, terus lagi 12. Barang siapa menyetubi istrinya sambil melihat auratnya, aduh kayak di dalam kurung ini segala loh, Bu. Ya. Ini. Maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya. Lah gak oleh ndelok iku niku piye? Ya apa, Bu? Barang siapa itu istrinya sambil melihat auratnya gak boleh, Bu. Anaknya terlahir Iya, akan kan buta memang mata. katanya situ gimana dan terangnya menyetujui sambil melihat auratnya vagina, maka anak terakhir akan buta mata dan buta hatinya. Ini salah melebu piye, Bu? Salam lebu. Apa? Aduh. Ampun. Tiba mlebu ning iro apa ning lambe piye coba. Oh ning kuping kan kayak itu nyawang toh. Tuh, aduh, ya nenek wae belajar tuh. Mana ki guyu. Ya, ke-13 ya. Barang siapa menyetubi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terakhir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Loh, itu Isa iki. Nabi Isa iki. Barang siapa menyetubi istrinya di bawah pohon yang bisa berbuah, pohon korma. Aku nangis. Oh, Tapi bisa kuwi. Nabi Isa iki loh. Iki Nabi Isa malah ngene lho. Loh, ya apa Terbunuh? tenan iki lho, coba dibaca mana ya. Barang siapa Ya. menyetubi istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh karena besi, tenggelam atau keruntuhan pohon. Lah iku pas waktu Nabi Isa mau melahirkan suruh digoyang-goyang itu pohonnya, Bu. Rontok injegloki iku lah. Ini bani arek iku kan. Aduh, aku nangis, Bu. Iya nih bani arek iku kan. Nah, iku mulainya. Ini kan Nabi Isa loh iki lho. Nabi Isa kan Iya, lahirnya di di bawah bawah pohon pohon korma. lah. Lah iku kok iki mah dilarang lho. Barang siapa menyetubi istrinya di bawah pohon, akhirnya menyetubi di bawah di bawah pohon ngapain gak duwe omah ta? Mbok yang gawe gubuk ngono lho. Aduh, aku kok jadi nangis toh. Nah, Adam Bener, Adam Pak. dan Hawa di mana ya, Bu, yang dia bersetubuhnya? enggak tahu ya di taman kuwi mau toh. Ini si siapa nih? Mas Solki katanya channel Channel fitnah tukang katanya. fitnah. Lu channel tukang Kamu fitnah piye kamu iki, Mbak? ngomong Iki fitnah macam- itu karena kamu itu nggak pernah nyantri. Tuh baca tuh baca simak itu dalam YouTube Ustadz Jahmu tuh membahas ini, Dul. Iya. YouTube Jadi kita- YouTubemu itu YouTube orang Muslim sendiri ya. Ustazah itu membahas Ustazah soal ini. perempuan Dan loh yang itu bahas ini. aja Kita loh. Fatul Izhar ini. Nah, apalagi kalau pengajian kayak gini biasanya dalam pesantren-pesantren. Ya kamu bukan orang santri protes lagi bilang fitnah. Apanya fitnah? Dia Ngerti nggak protes sama yang bikin buku, protes sama yang anu di Protes yang bikin buku ini. itu. Saya sudah pernah kasih YouTube-nya nggak, Bu? Tampilkan, Bu. Sedikit aja. Saya mana ya, Ibu ya? Tak share gede ya, tak share balik ya. Biar Ya, share biar lagi. biar teman-teman di live chat tuh Itu tahu. lengkap kalau di share Kita lebih nggak bagus. bohong, kita nggak bohong. Ya. Inilah orang kasih. kalau kehidupan keagamaannya selalu hanya sibuk dengan bahasa Oke, Arab, oke. maka kalau ada data yang kita tunjukkan itu selalu terkaget-kaget kan saya bilang. Nah, ini Bu, Bu Oke, bentar, saya kasih. akan. Ya, YouTube-nya kita pakai sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti Bentar. take down pula kita. Ya, Dia akan pamerkan Oke, buku gimana Fatul ini, Izhar Bu? yang tipis itu, Bu. oh ini ya. Ya, Oke. biar kita tidak bisa Oke, loh, kok saya tersinggung? share Apa screen maksud- ya. Dari ini Bu.
Apa maksud kalian membaca sambil ketawa lah yang guyu? Lah guyu lucu kok ya orang guyu lho. Lucu masa ngomong guyu? Emang Modelnya guyu memang- tidak diperbolehkan. Ani Bu, mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini harus dibuang. Kita itu harus menjaga Kita patul izhar Bu. Agak mundur dikit. Fala Bu. ya'tiha wa hiya barikatun li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha. Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut. Karena itu bisa memberatkan sang istri. Au 'ala janbiha. Jangan bersetubuh dengan berlutut, nanti memberatkan istri. Maksudnya ditindas kalau lututnya ya sakit toh ya, bukan cuma hanya berat. Lah Bu di bawah Fatimah, ngisor Bu ya Fatimah. enggak apa-apa toh. Bu Fatimah, agak Ya. mundur sedikit Bu, biar orang tahu yang dibaca kitab sama si ibu ini, si ustazah ini kitab apa, biar kita Oke. tidak dicap bohong ya. Ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Masih ini, Di Bu. video saya Di yang 00. sebelumnya saya pernah menerangkan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal Amin, alamin. di sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang akan saya baca di dalam referensi kitab ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya. Di video saya yang sebelumnya saya pernah menerangkan bagaimana tata krama kita melakukan berhubungan intim. Nah, itu dikatakan di pembahasan sebelumnya itu ada 3. Dan sekarang saya akan membahas yang kedua. Wasaniyatu, yang kedua ya di dalam adab-adaban jima'i itu adalah mura'atu halal jima'i. Kita itu harus menjaga akan waktu berjima. Fala ya'tiha wa hiya barikatun li'anna dzalika yashuqqu 'alaiha. Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut. Karena itu bisa memberatkan sang istri. Nah, ini kita potong biar nggak kena copyright. Nah, ini saya agak sedikit bingung nih Bu. Katanya kalau berhubungan intim nggak boleh dalam keadaan berlutut. Lurus tok ngono Bu. Gini. Posisi berlututnya tuh coba Ibu dengarkan dulu Bu, dijelaskan enggak sama dia? Nah, si Brekele, si Kadrun tadi mana tadi? Bilang kita nggak boleh ketawa. Lah lucu kok nggak boleh ketawa. Lambe-lambeku dhewe kok. Kok niku sing aneh. Kuping-kupingku dhewe sing krungu kok. Mata-mataku dhewe sing roh kok. Ya opo sih. Au 'ala janbiha li'anna dzalika yurisu waj'alha sirati wa la yaj'alha fawqahu li'anna dzalika yurisul i'tiqari. Ini nih, dia bilang kata nih, sungguh di mana-mana katanya ada fitnah. Nih, sungguh syaitan ada di mana-mana fitnah akhir zaman. Nah ini nih, si bergedul kamu masuk aja Dol, kalau enggak Dol, kamu ajarin orang Islam deh bertausiah coba di sini. Tapi kalau bertausiah cuma membe mulut doang ya enggak laku. Kamu ngomong harus sesuai data. Kecap Berani itu nggak? nomor 1, selalu Tak Bu. kasih Kecap kamu itu nomor linknya 1. masuk ke sini kalau berani ngomong kamu. Enggak punya ilmu sok-sokan dikit-dikit merasa difitnah-fitnah akhir zaman. Iki protesen iki lho. Wong iki lho protesen. Iki sapa iki arek iki lho? Raine roh to kok. Golek ono. Nah, ngomong fitnah-fitnah. Dasar. Menungso iki matane nang ndi gitu ya. Kemudian Ngono. kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil apa ini ya? Miring gitu ya. Sambil miring karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Dan juga jangan Bu, memposisikan di-pause dulu Bu. Di-pause dulu Ya. Bu. Ini Mbak Sul ini bilang maksud ketawanya buat apa? Kenapa Lah, harus menurut ketawa lucu, katanya Bu. lu? Lah lucu kok gak boleh ketawa lu. Itu Cangkem-cangkem ketawain dhewe kok gak boleh kok. ketawa Gitu lu. loh. Maksudnya apa? Ya lucu dah justru itulah. Agama yang lucu seperti Malah ini yang kamu tersinggung. Ini loh, kayak gini, anggap gini loh yang sempurna. lucu. Orang mau dapat hidayah gimana, Dol? Kalau mau baca kitabmu aja mempelajari gak boleh. Gak boleh. Ya, Terus namanya orang ketawa, mempelajari, gak kita boleh. baca. Nah, sekarang gini Bu, Ya, lucu. Bu, Ketawa lah. Lah, sekarang gini, ustadz-ustadznya atau ustazahnya kalau mereka misalnya khotbah gitu ceramah, terus ada yang Jemaahnya ketawa. jemaahnya ketawa, terus lain tuh, Boleh. terus mentang-mentang Boleh. yang Kristen ini tidak boleh ketawa, ngono. Oh, Tapi primitif kita- iku. Ajaran primitif jenenge Oh, itu. iya. Wah, Betul. primitif Bu Ibu, Dasar primitif bakso saking begedul. primitif. Otaknya jadul, Makanya. kayak jadul. Biasa Ini kita aja dengar kan lagi. bacanya. Wan Kita di bukan atas baca, suami. kita mendengarkan, Karena Pak. itu bisa mengakibatkan kencing batu. Apa? Balik nih, Siti. Bal mustalqiyatan kurang baik nih kalau melakukan berhubungan intim sambil apa ini ya? Miring gitu ya. Sambil miring karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan perempuan di atas suami karena itu bisa mengakibatkan kencing batu. Alah munafik tekono si iku tuh. Si Yayang BP si siapa itu?
Siapa yang lagi ngetren waktu kapan tuh, Bu? Kenapa, Bu? Ini sama si katanya sama Habib. Apa iya orang gini hari gitu loh, masa hubungan cuma hanya pasif-pasif tuh murep kono tok. Ya enggak enak murep kono tok rumah. Ada. Aduh. Bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha. Tetapi bagusnya sang istri ini terlentang gitu ya. Sambil mengangkat kedua kakinya. Fa innahu ahsanu hayatul jima'i. Karena posisi ini adalah posisi yang dikatakan paling terbaik. Seperti itu ya. Oke, saya terangkan dulu sedikit ya. Kayak ngene ngarani Bible iki lho, kita porno, Bible lho kita porno. Lah Mbak Yuni saja ini dia baca ini santai loh, udah biasa loh dia loh. Ini porno banget buat kami gitu loh. Lah iya. Jadi barusan Aneh. ini dikatakan, oh berarti ini posisi ya, akan menerangkan akan posisi bercinta nih. Jadi kalau menurut ulama yang mengarang ini kitab Fathul Izar, bahwa kalau misalkan sang istri menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style nih ini. Ya. Jangan disebut, Ki. Ini apaan ini porno banget tahu gak sih? Makanya Istilahnya kalau di India, Bu, namanya kan kitab Kama Sutra, Bu. Dulu sampai ada filmnya kan dulu. iya makanya nih, ini belakangnya Arab. Oh yang ngomong ustazah pakai hijab ya kan? Dia Ini ngejelasin. kan kitab Fathul Izar ini kayak gini, Bu, tipis, tapi dia ada 12 jilid kalau saya nggak salah, 12 kalau nggak salah. Lah iya kayak gini loh. Gimana itunya kenapa kasus akhir-akhir ini ya banyak santri-santrinya sampai diperkosa. Udah gitu bukan cuma hanya satu santri gitu. Banyak banget gitu santri-santri yang jadi korban, banyak banget. Ternyata memang di dalam pesantren diajarin kayak gini ya. Gimana nggak makin ngeri. Saya ketemu dengan Iya. waktu saya naik Grab ya. Saya ketemu dengan sopir Grabnya kebetulan perempuan. Nah, dia bilang katanya dia nggak mau menyekolahkan anaknya di pesantren padahal juga muslim. Pesantren kenapa, Bu? Ngeri sekarang ajarannya aneh-aneh katanya. Terus udah gitu banyak kejadian yang aneh-aneh. Kayak gitu kan. Jadi mungkin yang maksudnya seperti itu kali ya. Iya. Ajarannya. Ya sekarang kalau belajar kayak gini, maaf ngomong, paribasa niki siapa sih yang nggak connect nih bahasa anak sekarang ya kan? Nah, pasti kan dalam hal membahas ini pasti kan membayangkan, berfantasi, ngono loh, Bu. Kayak si Ustazah ini kan sampai dia bilang, oh berarti yang dimaksud dengan bercinta dengan cara berlutut itu maksudnya adalah doggy style. Berarti dia membayangkan dulu. Bayangkan dulu tadi kan, coba nih kita lihat tadi. Posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi kita Fathul Izar, bahwa kalau misalkan sang istri menyetubuhi istri dengan posisi berlutut, ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi doggy style nih ini. Posisi doggy style. Jadi kalau misalkan posisi istrinya itu seperti berlutut, maksud di sini adalah seperti yang bersujud dan suaminya itu ada di belakang. Gitu. Kalau yang menurut pengarang ini kitab Fathul Izar, posisi ini sebetulnya kurang baik. Kenapa kurang baik? Dikarenakan dikhawatirkan nanti akan memberatkan bagi sang istri. Artinya biasanya sih sang istri itu kurang menyukai akan posisi ini. Jadi dikhawatirkan menurut ulama ini akan memberatkan bagi sang istri. Sebetulnya sih hanya itu aja. Tetapi bagaimana kalau misalkan justru karena maaf ya. Justru Ustaznya seneng mungkin. Karena memang sih bagi yang belum pernah di dalam melakukan berhubungan intim posisi doggy style ini, kebanyakan sih wanita itu kurang menyukai. Karena biasanya kalau yang tidak terbiasa akan agak sedikit rasa agak sedikit kurang nyaman lah di vaginanya, seperti itu. Tetapi ketika saya beberapa lah ngobrol gitu dengan para perempuan gitu, para istri, kalau yang memang melakukannya itu udah terbiasa, nggak ada tuh rasa sakit itu, karena memang udah biasa melakukannya. Oh, ternyata Ibu Ustazah sering ngobrol, Bu, sesama perempuan ngomongin soal ini. Lah, bukankah hadis mengatakan tidak boleh menceritakan setelah kamu bersetubuh dengan suamimu, nggak boleh menceritakan pada orang lain, kan gitu ada hadisnya. Nah iya, lah iki kok dia masalahnya kok malah justru dia ngomong sama perempuan-perempuan lain, Bu, soal ini yang tadi model doggy style katanya, terus apa namanya, kalau udah terbiasa katanya nggak apa-apa, katanya gitu, nggak sakit katanya gitu. Coba aneh kan ini. Padahal kan hadis kan mengatakan seenak apapun kamu dengan suamimu atau istrimu itu tidak boleh menceritakan pengalaman seksualmu terhadap orang lain. Ada hadisnya, Bu. Iya makanya. Nah ini dia baru sekarang ngasih baksul. Alhamdulillah Islam agama yang sempurna. Sungguh para kafir tidak tidak ingin kebenaran. Ingin kebenaran, cuma masalahnya aneh itu loh, Dul. Ini kebenaran masalah aneh. Mulakno ketika kita tuh ketawa, jangan kamu marah. Masa kita ketawa terus marah? Ya lucu. Lah ngapain hawa nafsu kok jadi ketawa. Iya, yang namanya hubungan seks itu nafsu. Ya namanya nafsu ya guling-guling orang jengking arep nungging kayak apa ya wis iku enggak.
Gak masalah wis. Ngono lho. Gak yang jadi Ada masalah iki iki. menung satu iki. Sidul tadi mana? Sidul tadi. Asik. Kan Sidul tadi. Ah, yo Ah, dul. budul itu. Nah, ustazahmu kan ngomong, ada berarti ada yang konseling dengan dia masalah seks. Padahal hadis Rasulmu mengatakan, seenak apapun, seburuk apapun pasanganmu istri atau suami, ya, istri atau suami dalam hal hubungan jima ya dengan pasangannya tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Lah ini menceritakan pada ustazah terus piye? Nah, itu Menyalahkan khitah Rasul apa tidak? Menyalahi sunnah Rasul apa tidak? Kan gitu. Gitu loh, Dul, maksudnya. si baksul begudul tadi tuh mana ngerti dia soal ini, Bu. Dia taunya cuma nasi bungkus. Rame-rame itu demo. awak dhewe guyu malah kaget dhewe. Mesti dia juga nggak tahu. Iya, bilang aja kamu nggak tahu. Makanya ini saya rekomendasikan ini loh. Saya buktikan tadi kita nggak mau nunjukin ustadznya ini. Gara-gara Iya. kamu ya kita tunjukin deh. Betul. Gitu loh. Karena kita kalau misalnya bicara itu ya memang harus ditunjukkan buktinya. Nah, dari awal kita membahas soal surga. Ternyata surga di dalam Islam dengan kekristenan itu berbeda. Makanya kalian jangan percaya diri kalian bisa masuk surga. Ternyata surga kalian itu cuma di Taman Eden, ya kan? Makanya berapa kali saya juga bilang, kalian mau kafir-kafirkan orang non-muslim kek, ya kan? Kalian bilang mau ngatain orang Kristen itu masuk neraka kek. Saya udah bilang, orang Kristen itu punya surga sendiri, punya jalan sendiri, punya Tuhan sendiri, nggak bukan Tuhanmu. Yang kami sembah bukan sesembahanmu gitu loh, Tul. Ya, surga yang kami tuju juga bukan surgamu gitu loh, Tul. Neraka yang kau bilang itu juga bukan nerakamu gitu loh, Tul. Betul. Karena betul, yang memegang kunci ma itu Yesus. Yesus bicara dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan apa? Dia yang memegang kunci maut. Jadi nggak usah ngomong-ngomongin soal neraka kepada kami, ya. Kita tahu neraka itu untuk hukuman apa? Orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat atau satu-satunya sirot itu. Ya, satu-satunya jalan itu menuju surga. Nah, itu baru dicemplungin ke neraka. Ya apa kon? Ya Allah, jauhkan hambamu dari fitnah dunia. Kau sih tak iki nyata niki. Yang fitnah itu sopo? Kita tidak memfitnah. Fitnah itu Kita cuma sopo? membuka isi kitabmu dari imanmu. Kemudian penjelasan sedetail-detailnya dari ustazah ini. Lah salah. Apakah kita salah? No loh, Dul. Coba Dul, kamu mau Kecuali masuk kami nggak? tidak punya data. Kami asal Coba kamu ngomong. bantah aja. Eh, Kamu mau masuk? Bantah aja. eh. Berani nggak? Kalau berani saya kasih link nih. Ngecipris tok. Ke Ngecipris Cipris. tok. Tapi tidak ada data. Ya jangan berani-berani masuk ke roomnya Kristen. Kalau orang Kristen dia punya data. Makanya kita buka data dari kitabmu tadi. Kemudian didukung lagi dengan video si ustazah ini tadi. Lah salah kami di mana? Nek menurut kami lucu terus tidak boleh guyu. Apakah dia tertawa sudah tidak diperbolehkan di bumi Indonesia ini? Ya tak takon ya. Ketawa nggak boleh diperbolehkan. Oh tadi wong berhubungan aja harus muap terus melumah tok, nggak oleh jengking, nggak oleh iku kan. Terus ya apa Lain itu ngomong tau tadi. Yang tadi Bu, kalau ngomong nanti anaknya jadi nggak apa? boleh ngomong juga. Katanya ntar bisu anaknya kalau ngomong. Ntar bisu ke anaknya. Iya makanya. Terus Udah salah gitu. kita di mana? Nah tuh, ini hubungannya alhamdulillah zina adalah perbuatan syaitan, jauhkan hambamu ini dari zina. Lah Lanjut, iku Bu. justru Lah hubungannya ya opo? orang nyambung masalah model-modelnya karo Cina. Oh Cina ya Cina ae wong. Bagi kita itu kamu punya istri 2 itu kamu sudah berzina gitu loh, Dul. Nah, bagi kamu itu suci kan? Nah, bagi kami mau dinikahin kek, ya mau pakai ke KUA kek, tetap aja itu tetap zina bagi kami gitu loh. Iya, betul, Bu. Lah, kita di sini bukan ngomongin berzina, berjima, bukan berzina. Lah ini kan ngomongin pasangan suami istri. Mau take iku si gundul iku mah gak ono, Bu. Nasi bungkus iku. Lah iya, mula kuwi terus Gak nyambung blas. Lah, makanya itu bukan ngomong perzinahan, no. Iya, Oke, kita lanjutkan lagi nggak, Bu? Lanjutkan lagi nggak? Lanjutkan Tausiahnya. masalah surga di dalam kitab kita, Bu. Oke, kita ini disudahi ya. Stop ya. Terus lari kemana nih kita? Sik, Bu. Al-Muqaddas ya? Saya menuju ini yang saya kasih ke Bu E. Coba. Yang Kitab Al-Muqaddas kok susah banget ya di-download ya? Nggak bisa gitu. Iya. Ini Bu, yang wakhofa wakola itu, Bu. Mana Ibu kirim kemana nih? Sudah, sebelum kirim ke WA yang tadi. Oh, yang di atasnya tadi. Ya, di atasnya tadi. Di Kejadian 28. Ya, kejadian di atasnya itu kan yang tak wacana ya. Ibu mesti dapat. Wakhofa wakola. Nah, itu awalnya. Oh iya ya, oke. Ya, itu Bu. Itu
Kejadian 28 kalau saya nggak salah, ayat berapa ya? Saya translate aja ya. Ya, ayat 17. Oke, bentar. Saya akan translate saudara-saudara. Habis ini baru kita kasih link, Bu. Siapa yang mau masuk? Oh, no, Bu. Oh gitu. Kirain udah nggak mau ini. Apa? Kirain nggak mau buka link, Ibu. Nah, seperti Bu EWA saya tadi tuh bilangnya, Oke. setelah Nah. itu, ya. Boleh, bentar ya. Ini kok ini sih salin kok gak bisa ini loh. Kenapa sih ini? Bentar. Kadang-kadang memang agak aneh nih. Tuh. Kenapa ini? Nah, ini dia. Ulang. Nih, saya itu ya, share ya. Ya. Ya ini, Bu. Ya, coba Bu baca. Itu kan pakai harokat tuh. Wa khofa wa Wakola qola wakola ma'arhaba hadal makona mahada makana, mana nih? Mahada ya. ila Terus ke bawah. baitullah Ya. wahada babul Babus sama. sama Nah, babul berarti sama sorga di situ as-sama, Bu. Lihat kita arti dalam bahasa Indonesianya. ya, dan dia ketakutan dan berkata, betapa menakutkannya tempat ini tidak lain adalah rumah Tuhan dan ini adalah pintu gerbang surga. Nah, Ternyata berarti jelas sorga bukan wahada jannah, ya? wahada babul sama. Iya, Itu wahada artinya babus sama. dan ini adalah pintu. Ininya maksudnya translate-nya kok jujur banget ya, Bu ya, kalau Alkitab ya. Iya. Bingung saya. Ya memang iya itu. Maksudnya kayak Dan ini misalnya ini huruf wa tetap di Ya. itunya juga dan. Ya. Hada juga ini gitu ya. betul. Ya, babul. Pintu. Usma. Nah, usama. Jadi apa namanya? Jadi persis banget gitu loh. Kalau di Quran kok jelimet ya, ribet. Nah, Dan ya kalau kan? di translate juga suka aneh gitu. Ya kan? Itu Wahada dia. babus sama. Babus sama itu kan pintu sorga. Berarti kenapa tidak dipakai babul jannah yang sorga yang menurut mereka itu? Babul sama ini ya. Harus kenapa? Kalau di Islam pasti jadinya babul jannah, Bu. Pintu Ya sorga. kayak fis samawati wal ard. Nah, as-sama itu kan langit kalau bahasa ininya, bahasa fisiknya. Nah, ya, itu nanti ada pelajaran lagi kenapa bisa begitu. Kalau Kejadian 1 ayat 1 di Indonesia ditulis Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat ke bahasa King James, bahasa Inggris itu bukan langit dan bumi, tetapi heaven. Ya. Nah, satu itu. Nah, jadi kalau melihat kata as-sama berarti surga kita jelas tidak sama dengan surga mereka. Karena di sini bukan babul jannah, tetapi babus sama. Ya, babus sama. Makanya pernah dengar kan, Bu, Bapa kami. Nah, doa Bapa kami bahasa Arab kan kalau bahasa Indonesianya Bapa kami yang ada di sorga. Ya. Dalam bahasa Arabnya abanal ladzi fis samawat. Samawat itu jamak dari as-sama. Nah, itu menunjukkan sorga kita tidak pernah sama dengan sorga RT 6. Jelas ya? Tidak pernah sama dengan sorga RT 6. Ya. Jadi di sini jelas ya, Bu ya. Sorga kita tuh as-sama. Kalau mereka al-jannah berarti cuma sampai di taman. Bu, aku diprotes orang nih. Iya, Bu. Bu Fat, kalau nyebut Indonesia tuh yang bener toh, jangan Indonesia katanya. Tapi Indonesia. Oh, iya. kutu fasih, Bu, Indonesia ngono. Nah, kita orang Indonesia asli aja nggak bisa fasih ya. Ya itu kan dan namanya logat-logat bahasa kita tuh beda-beda. Kadang-kadang Kalau mau betul mengatakan Indonesia itu bukan N. Nah, kita semua rata-rata bilang Indonesia. Indonesia. Nah, kan? Kalau mau betul-betul harus mirip Indonesia. Nah, Indonesia kan gitu harusnya. Ya kita biasanya bahasanya ganti bahasa Jawa. Bahasa Jawa, nggak pakai H. Bahasa Jawa. Betul. Nah, itulah. Ini kebiasaan kita nih orang-orang Indonesia nih memang kadang-kadang malah menyalahi aturan bahasa sendiri. Orang luar aja Indonesianya bener gitu. Kitanya malah nyebut Indonesianya. Saya sendiri, saya yakin lah banyak orang kita tuh ngomong Indonesia tuh enggak Indonesia. Iya, saya biasa gitu Indonesia. Si Saya Tampar lagi juga protes Indonesia. mulu tuh. Si Tampar lagi aja protes terus. Apa ya? Indonesia. Lu mah ngomong Indonesia.
diprotes. Aduh. Ya itulah. Ini ternyata ada juga yang protes begitu. Nah, itu. Oke. Terus gimana Bu nih? Selanjutnya? Bu coba buka link di sini. Terus kita akan bahas, kan Kak Mama kan suka pakai Google kosong. Nah, Oke, saya ini ya bikin ya, link. sering pakai Google kosong. Dengan Al-Jannah tadi dia pakai Google kosong, dengan Isa tadi pakai Google kosong kan. Oke. Betul tadi kamu masuk coba sini. Kamu apa yang kamu rasakan, Cielah? Ya, apa yang kamu rasakan? Harap kamu selingkuh ya. Apa yang kamu rasakan? Jadi hatimu, Cielah hatimu. Matamu, matamu. Kamu mau apa? Coba ke sini masuk. Apa yang kamu nggak sukai dari kami? Masalah ketawa. Lo lambe-lambeku dewe, cakep-cakepku dewe kayak ketawa itu ya apa kon. Aduh, ini makanya nih. Bu Fatimah nek sama aku mesti Jawa nih metu. Iya. Biarpun kita lama nggak itu bahasa Jawa, kalau misalnya kita sama orang Jawa udah belak-belakan begitu ya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan? Luar biasa bukan? Kita melihat tayangan-tayangan yang menarik yang dapat mengedukasi, karena memang channel ini diperuntukkan untuk orang yang mau cerdas, bukan baperan. Kalau teman-teman baperan silakan skip, daripada Anda tidak mendapatkan faedah dari channel ini. Mending Anda tonton stand up komedi atau hal-hal yang berkaitan dengan makan-memakan, kuliner dan lain sebagainya. Ya, tapi channel ini untuk mengedukasi lewat diskusi-diskusi yang berbobot. Yang baperan minggir, skip, karena yang di sini orang-orang yang siap mental untuk siap belajar tentang kebenaran. Sobat terkasih, kalau kita melihat dari video barusan, ada seorang dua murtadin yang membahas seorang ustadz yang sudah diberi label ustadz oleh karena dia mantan dari kekristenan. Dan kita tahu sepak terjangnya dulu bukan Kristen yang lumayan pintar, bukan. Dia tidak pernah menjadi seorang pendeta, itu sudah terbongkar. Dia bukan lulusan dari luar negeri, dia bukan lulusan dari teologi, sekolah teologi ya, bukan lulusan dari luar negeri, apalagi S2, S1, S2, S3-nya. Gak ada sama sekali. Semua itu merupakan tipuan yang menarik yang ditampilkannya kepada berbagai macam orang. Dan itu sudah terbukti dan sudah dia akui, begitu ya. Teman-teman terkasih, tetapi itulah yang terjadi. Dia digemari oleh banyak orang, digemari oleh para muslim, dan didengarkan ceramahnya dan diundang-undang di mana-mana. Saya secara pribadi kalau ditanya, gimana pendapatmu? Biarkan saja dia menyanyikan lagu rohani di masjid, atau di saat berceramah, atau saat memaparkan tentang Kristenan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan mereka. Karena orang percaya kepada Yesus itu melalui pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, nama Yesus berkuasa, dia sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Jadi kalaupun ditafsirkan secara buruk oleh mualaf ini, saya berdoa, kita berdoa, Tuhan berkati orang-orang yang mendengar supaya mereka mendapatkan informasi dan mencari informasi yang sebenarnya. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus. Teman-teman terkasih, ingat, berpindah keyakinan itu hak semua orang. Dan di sini ditampilkan ada dua murtadin, ya. Dan murtadin ini fasih juga rupanya bahasa Arab dan mengerti. Dan saya tahu salah satu murtadin tersebut adalah orang yang sudah menginjakkan kaki ke Israel atau ke Yerusalem dan menyaksikan kronologi apa yang terjadi terhadap perjalanan iman kekristenan yang sudah menyejarah, begitu ya, tidak seperti yang lain begitu ya. Nah teman-teman terkasih, dia sedang meluruskan apa yang disampaikan oleh mualaf tersebut. Karena kalau kebohongan diucapkan berulang-ulang dan secara terus-menerus, itu bisa jadi kebenaran, begitu ya. Itu sebuah perkataan dan kalimat yang harus kita ingat. Kebohongan yang diucapkan berulang-ulang dan terus-menerus itu dapat dijadikan kebenaran, dan itulah yang menguasai para polemikus, para mualaf yang hanya jualan agama Kristen walaupun dia tidak lagi percaya kepada Alkitab dan kepada kekristenan. Teman-teman terkasih, bandingkanlah mereka. Bagaimana murtadin tersebut meluruskan cara pandang yang tajam, cara pandang yang mantap terkait apa yang disampaikan oleh mualaf tersebut. Dari sini Anda berhak untuk memutuskan apakah Anda masih mau percaya terhadap para mualaf
Kalau masih percaya silahkan. Tapi kalau dia membahas tentang kekristenan, saatnya Anda move on. Karena dia tidak punya hak dan kredibilitas untuk membahas iman kekristenan untuk ditayangkan atau disampaikan kepada para muslim. Teman-teman yang terkasih, yang paling bertanggung jawab terhadap iman kekristenan adalah para hamba Tuhan, pendeta, orang-orang Kristen pada umumnya, bukan para mualaf. Mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Bisa saja memang mereka membaca Alkitab dengan baik karena tertulis dalam bahasa Indonesia, tapi dia tidak akan pernah mengerti apa yang tertulis di dalam. Karena firman Tuhan katakan, kita dapat mengerti akan firman Tuhan kalau Roh Kudus telah ada di dalam hati kita, maka kita diterangi pikiran untuk memahami secara langsung, secara mutlak, dan diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Orang bisa baca aja, perhatikan Ustaz Zuma dan lain sebagainya, nandar. Mereka itu seolah-olah pintar, tahu bahasa Ibrani, Yunaninya begitu ya, tapi tidak akan pernah berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Mereka pasti dikuasai oleh kegelapan. Kenapa dikuasai kegelapan? Karena tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menghancurkan kebenaran dengan cara yang buta. Dan saya percaya tidak akan mungkin mereka bertemu dengan kebenaran itu. Kalau Roh Kudus menerangi pikiran mereka, pasti mereka akan ketemu dan akan mengalami firman itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, kegelapan itu menguasai manusia. Tapi ketika terang itu datang, kegelapan dikalahkan. Terang yang sejati datang dari surga, yaitu Kristus yang mengasihi semua orang, mengasihi semua manusia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sobat terkasih, dari sini kita belajar, petiklah ilmunya. Membahas iman orang lain, ada risikonya. Percaya kepada Tuhan, ada risikonya. Tapi ingat, kalau kau sudah percaya kepada imanmu, jalanilah itu dengan sungguh-sungguh tanpa membahas keyakinan orang lain. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cerdas waras, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.